Mbak Arum nggak sengaja melihat ada sosok seperti perempuan, ada wanita. Itu yang di balkon lantai 2 rumah yang besar itu Pak Jack. Nah, itu memang sosoknya jelas sekali. Ada perempuan, dia memakai gaun warna putih, tapi wajahnya itu tidak terlihat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Oke Kang Surya, kita akan dapat kiriman cerita hari ini. Ya, dan ceritanya ini baru-baru terjadi beberapa waktu yang lalu Pak Jack. Awal tahun kalau nggak salah infonya ya. Dan ini kisah yang dikirimkan oleh Mbak Arum. Ya, Mbak Arum yang kejadiannya di Bali ya Pak Jack ya. Betul Kang Surya. Dan bagaimana kisah dari Mbak Arum ini? Monggo Kang Surya dibagikan untuk Sobat Pemburu Kisah. Iya Pak Jack. Jadi Mbak Arum ini kan kebetulan tinggal di Bali karena suaminya ada pekerjaan di Bali. Jadi di sana ini Mbak Arum dan suaminya ini menempati sebuah rumah. Ya di sana sebenarnya areanya masih termasuk daerah yang cukup ramai ya Pak Jack ya, karena kan properti di Bali kan juga cukup banyak. Kebetulan Mbak Arum ini ada rumah sederhana di sana, dia tinggal bersama suaminya dan aktivitas sehari-hari memang ya sebagai ibu rumah tangga. Karena memang aktivitas suaminya kebanyakan itu ya pekerjaannya itu sampai pulangnya itu menjelang malam hari, kadang-kadang jam 10 katanya sudah di rumah atau bahkan kadang-kadang lebih. Kalau jam 10-nya Bali kan untuk di Jawa Timur ya jam 9 ya Pak Jack ya. Ya mungkin sudah cukup larut lah kalau bagi kita. Nah sebenarnya kejadian yang dialami Mbak Arum ini bukan ada pada rumahnya Pak Jack. Walaupun rumahnya itu ya termasuk rumah baru ya, dapat rumah baru. Tapi karena menurut ceritanya Mbak Arum, di area rumahnya itu ada beberapa rumah yang memang properti itu tidak dihuni. Termasuk ada salah satu rumah yang bertepatan itu posisinya di samping rumahnya Mbak Arum. Itu rumahnya itu tinggi, besar, 2 lantai dan hanya seminggu sekali kadang-kadang disamperin oleh, bukan pemiliknya malah, disamperin oleh ya mungkin orang yang ditugasi ya, hanya sekedar bersih-bersih dan ngecek kondisi rumah. Nah Mbak Arum ini secara nggak sengaja itu dia pernah mengalami kejadian yang cukup menakutkan dengan salah satu rumah di sana. Dan bukan hanya itu saja Pak Jack, di bagian samping rumah yang 2 lantai tadi ada juga rumah lain yang ukurannya itu kurang lebih sama. Dan memang ya seperti itu, tidak dihuni. Bahkan yang satu ini katanya ya hampir tidak pernah ada yang datang ke sana mengurus gitu. Kadang-kadang ya cuman beberapa minggu sekali baru ada orangnya. Nah Mbak Arum ini sebenarnya ya termasuk orang yang pemberani sih katanya. Cuman pada waktu itu awal-awal itu suaminya kan pulangnya kan cukup larut. Mbak Arum ini nggak sengaja, dia itu waktu sedang duduk-duduk santai ya di teras rumahnya, itu merasa seperti ada yang memperhatikan dari lantai 2 itu menurut ceritanya Pak Jack. Ketika dilihat lagi, sosok yang merasa memperhatikan dia itu sudah nggak ada. Tapi Mbak Arum itu benar-benar yakin kalau ada orang itu yang selalu mengawasi dia. Bahkan dari rumah satunya juga merasakan hal yang sama. Sampai akhirnya secara nggak sengaja Mbak Arum ini menjelang tengah malam, ketika suaminya hampir saja pulang nyampe rumah, dia itu mendengar seperti suara perempuan menangis, seperti ada orang wanita itu menangis di tengah malam. Nah Mbak Arum sendiri kan juga merasa kebingungan ya, ini perasaan dia di rumah tinggal sendiri, tetangga kiri kanan juga rata-rata sudah istirahat jam sekian, sementara tetangga paling dekatnya yaitu 2 rumah yang berukuran besar dan luas tadi itu, Mbak Arum yakin betul tidak ada penghuninya. Tapi suara itu memang seolah-olah datang dari salah satu rumah itu Pak Jack. Akhirnya Mbak Arum ya antara berani dan tidak berani
dia pun ya lebih baik menutup semua jendela dan masuk ke dalam kamar. Dan kejadiannya itu memang berulang kali seperti itu Pak Jack. Terutama ketika menjelang malam tiba. Bahkan Mbak Arum ini sempat bercerita kalau dia itu setelah malam hari gitu, untuk keluar rumah pun dia itu enggan. Jadi ketika sudah jam 9 malam, semua kebutuhan yang dia perlukan untuk keluar rumah itu sudah terpenuhi, ya Mbak Arum ini lebih banyak menunggu di rumah sambil menunggu kabar suaminya pulang jam berapa. Jadi ya secara nggak langsung karena tetangga kiri kanannya cukup sepi ya, mungkin karena properti-properti itu memang dimiliki orang, tapi karena entah ada wabah corona atau apa menurutnya, jadi nggak semua properti itu dihuni oleh pemiliknya Pak Jack. Jadi ya sebagian seperti 2 rumah besar tadi hanya dititipkan oleh kepada orang-orang yang memang untuk merawatnya atau mengurusnya, dan hanya dipantau paling tidak ya seminggu sekali. Hingga akhirnya kejadian itu memang terus berulang-ulang sampai Mbak Arum ini benar-benar seperti agak stres gitu katanya Pak Jack. Karena hampir tiap malam dia harus dilanda ketakutan karena mau keluar rumah itu seolah-olah ya ada yang memperhatikan dia, baik dari rumah yang 2 lantai ataupun dari rumah satu yang cukup besar. Karena sebenarnya ya kalau tampilan rumahnya sih menurut Mbak Arum ini kondisi rumah itu sebenarnya bagus Pak Jack. Catnya juga masih baru, kondisi taman-tamannya juga masih dirawat karena memang tiap minggu gitu ada yang datang untuk bersih-bersih. Walaupun juga ada lampu-lampu yang menyala cukup terang, warnanya kan agak temaram gitu. Tapi mungkin karena Mbak Arum ya dengan nuansa rumah yang besar seperti itu, terus banyak tanaman-tanaman khas yang mungkin kayak kalau di Bali kan banyak tanaman kamboja dan lain sebagainya. Ya Mbak Arum ini sebagai pendatang di sana itu memang ada rasa takut Pak Jack. Jadi rasa ketakutan itulah yang membuat dia itu semakin tidak nyaman, baik ada kondisi sekitar rumah yang seperti itu, serta hampir tiap malam itu dia merasa kayak ada yang memperhatikan. Sampai pada puncaknya itu Pak Jack, Mbak Arum ini dapat kabar kalau suaminya ini ada tugas keluar kota. Jadi memang sehari itu tidak pulang, jadi besok harinya baru pulang karena harus menginap di tempat yang dia kerja gitu. Nah Mbak Arum ini benar-benar kebingungan. Dia sempat kontak beberapa teman-temannya ya, kenalan yang ada di Bali sana, barangkali bisa datang ke tempatnya lah, sekedar nemani atau apa, atau kalau enggak dia pengen ya iseng-iseng, dia sempat punya pikiran pengen main ke tempat temannya itu, tapi karena ya kondisinya tidak memungkinkan pada waktu itu kan lagi banyak, Bali kan masih agak sepi Pak Jack ya. Jadi di awal-awal tahun itu tempat-tempat wisata memang katanya sudah menggeliat, tapi masih ada wabah yang gelombang berapa gitu, jadi ya nggak leluasa. Akhirnya beliau ini memilih ya sudahlah lebih baik di rumah saja. Lagi pula dia sendiri untuk keluyuran keluar rumah juga harus mikir nanti apakah nggak ada aktivitas lain gitu pikirnya. Akhirnya dia ada di rumah, dan pada malam itu secara nggak sengaja Mbak Arum ini seperti biasa dia nonton TV sambil duduk-duduk di sofa gitu Pak Jack. Dia itu agak lupa menutup jendela lebih awal, dan itu pun karena memang belum malam. Dia lagi iseng-iseng kok seperti ada yang melirik dia, ada yang melihat dia gitu. Mbak Arum ini ragu antara dia ini ingin menoleh ke belakang, tapi seolah-olah dia itu dipaksa katanya untuk melihat di rumah yang 2 lantai itu Pak Jack. Dan dengan memberanikan diri, Mbak Arum ini ya bangkit dari tempat duduknya, dia mendekati jendela sambil meripit katanya, menepi gitu. Dan dari korden jendela yang masih belum tertutup itu, Mbak Arum gak sengaja melihat ada sosok seperti perempuan, ada wanita. Itu yang di balkon lantai 2 rumah yang besar itu Pak Jack. Nah, itu memang sosoknya jelas sekali, ada perempuan, dia memakai gaun warna putih, tapi wajahnya itu tidak terlihat jelas karena mungkin lampunya kan pakai lampu yang warm, lampu kuning itu ya. Jadi hanya terlihat dia itu memakai gaun warna putih, rambutnya panjang, dia itu berdiri di area balkon gitu. Jadi sebagian
tubuhnya bagian kaki itu nggak terlihat. Mbak Arum waktu itu memperhatikan dengan seksama apakah ini orang atau bukan. Tapi kalau dilihat bagian bawahnya dia kan nggak terlalu jelas ya, karena walaupun rumahnya bersebelahan ya jarak antar bangunannya itu cukup jauh. Mbak Arum ingin memastikan kalau dari sosoknya sih memang itu seperti manusia. Cuman Mbak Arum masih terus meyakinkan dirinya bahwa oh ya ini seperti manusia, karena memang ya kondisi gelap ya, dan diperhatikan lama itu sosok itu juga nggak hilang Pak Jack. Malah dia itu seperti berjalan gitu dari ujung balkon ke ujung lain, kemudian berbelok di tikungan balkon. Oh berarti ini memang orang, pikirnya Mbak Arum seperti itu. Tapi entah kenapa setelah melihat sosok itu, Mbak Arum ini tubuhnya langsung menggigil Pak Jack. Dia itu seperti merasa kayak ketakutan luar biasa, bulu kuduknya merinding. Ketika sosok itu hilang malah barulah terasa Mbak Arum itu, dia itu katanya tubuhnya langsung merinding, terus kakinya itu gemetaran, dia cepet-cepet langsung masuk ke kamar. Jadi di kamar itu dia berusaha ya ngontak suaminya lah, sambil iseng-iseng telepon gitu untuk mengusir ketakutannya itu aja ya. Dan ketika asik dia ngontak, asik mau menelpon suaminya, dari area luar rumahnya itu terdengar suara seperti orang menangis gitu aja. Makin ketakutan lah Mbak Arum. Cepet-cepet dia itu segera mengunci kamarnya dari dalam, kemudian coba ngontak suaminya. Dan kebetulan ya diterima oleh suaminya dan terjadi komunikasi ya. Katanya sih menurut Mbak Arum waktu itu ya dia dipesan oleh suaminya, ya sudah banyak berdoa saja, nggak ada apa-apa wong itu kamu di rumah, selama kamu di dalam rumah kamu aman kok gitu. Akhirnya Mbak Arum pun ya menenangkan dirinya, sampai akhirnya besoknya ini suaminya pulang cepat katanya Pak Jack. Jadi harusnya pulang agak malam, belum sampai sore gitu suaminya sudah datang. Akhirnya Mbak Arum bercerita apa yang dia alami semalam, sampai mendengar suara orang menangis dan lain sebagainya. Ya akhirnya suaminya pun ya punya inisiatif, dia mungkin minta izin ke kantornya lah supaya ya kalau ada hari-hari tertentu itu dia nggak harus shift sampai malam gitu. Akhirnya ya Mbak Arum pun lebih longgar lah, dia nggak tiap malam ada di rumah sendirian lah. Jadi kejadian itu berlangsung beberapa waktu sampai akhirnya beberapa hari kemudian petugas yang biasanya bersih-bersih rumah tetangganya itu datang Pak Jack. Nah begitu datang, Mbak Arum punya kesempatan lah. Dia itu bertegur sapa, ngobrol, basa-basi sambil tanya-tanya ya pemilik rumah ini tinggalnya di mana, kok nggak pernah ditempati. Akhirnya sama orang yang bersih-bersih itu, karena mungkin ya bertetangga, dia pun bercerita ya sebenarnya rumah ini memang nggak ditempati Mbak, karena memang ya pemilik rumahnya nggak ada di sini. Ini memang hanya rumah properti investasi aja. Terus Mbak Arum sempat cerita, saya kemarin kok lihat ada ibu-ibu atau ada wanita gitu di lantai 2. Dan petugas itu memang reaksinya ya nggak terlalu terkejut Pak Jack. Cuman dia memang bercerita, oh iya Mbak, memang rumah ini kosong kok. Cuman ya hal itu mungkin ya seperti biasa lah. Kadang-kadang rumah kosong kan juga ada yang nempati. Ya kalau misalkan Mbaknya merasa ada kejadian seperti itu, nanti coba deh saya minta bantuan kenalan atau apa supaya ya yang aneh-aneh itu, yang misterius itu bisa nggak stay di sini katanya. Nggak lama kemudian setelah bertemu dengan petugas itu tadi ya Mbak Arum memang kayaknya ada reaksi, kayaknya ada upaya dari petugas yang jaga rumah itu mungkin ya untuk mengkondisikan yang ada di sana Pak Jack. Karena ya setelah kejadian itu menurut Mbak Arum hal-hal seperti yang dia alami sebelumnya itu nggak terlalu ada gitu. Cuman justru yang dari rumah yang satunya itu Pak Jack, itu memang masih sampai sekarang Mbak Arum pun belum tahu ini tetangganya ini siapa, orang mana. Karena rumah itu memang ya kadang-kadang dijenguk, kadang-kadang juga berminggu-minggu nggak pernah dibersihkan. Bahkan ketika ada petugasnya yang datang itu ya hanya sekedar masuk ke dalam, dia juga nggak pernah bertegur sapa dengan tetangganya atau dengan orang-orang sekitarnya. Jadi ya setidaknya Mbak Arum sekarang ya masih berusaha melatih mentalnya, katanya memberanikan diri untuk bisa stay di sana. Jadi itu kisah yang dialami Mbak Arum Pak Jack. Ya
properti-properti kosong itu kan memang ya ada yang menempati Kang ya, kadang-kadang kan seperti itu. Ya, karena bisa jadi. kita sendiri kan tidak hidup sendirian. Ya. Kita ada dunia paralel yang berdampingan dengan kita. Betul. Tapi memang ya kalau menurut ceritanya Mbak Arum sih ya mungkin yang bagian jaga rumah itu sebenarnya sudah paham Mbak sih. Tapi mungkin dia tidak menyangka kalau ternyata bisa mengganggu Mbak Arum gitu. Akhirnya makanya dia segera melakukan treatment itu katanya. Jadi ya mungkin entah apa yang dilakukan Mbak Arum juga nggak tahu gitu, nggak pernah cerita gitu. Oke, terima kasih Mbak Arum atas kiriman kisahnya. Dan bagi sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan share video kami, like, komen, dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.